Kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama mencatat, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Meresponi maklumat ilahi yang Tuhan serukan di dalam kitab Yoel pasal 3 ayat yang ke-9 sampai 10, di mana di sana dituliskan, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Maka Roh Kudus memberikan penekanan lebih lanjut. Inilah saatnya untuk setiap orang percaya, setiap hamba Tuhan dapat terus mendisiplin diri menjadi alert, waspada dengan berbagai manuver yang terjadi di dalam alam roh. Kenalilah musim rohani yang sedang berganti ini. Jangan biarkan kesuksesan hidup atau pelayanan, bertumbuhnya kekuatan rohani dalam hidup kita. Hebatnya Tuhan memakai keberadaan kita dalam pelayanan justru membuat kita berpikir bahwa keberadaan kita sebagai hamba Tuhan boleh mendapatkan pengecualian atau perlakuan istimewa dari umat. Waspadailah kecerobohan yang membuat Daud jatuh ke dalam berbagai dosa yang sangat keji, mulai dari berzinah, merebut istri orang, dan menjadi dalang pembunuhan seorang prajurit Israel yang loyal pada rajanya. Semua itu dimulai dari keteledoran Daud sendiri. Sementara seharusnya para raja pergi berperang, Daud justru memilih untuk tetap tinggal di Yerusalem dan menikmati hidupnya. Ketika sebagai hamba Tuhan, kita tidak lagi mendisiplin diri untuk terus memiliki spiritual alertness, kewaspadaan rohani yang bersumber dari kesadaran bahwa kita sudah mati bersama Kristus dan hidup hanya bagi Dia dan penggenapan rencananya. Maka semua berkat yang sudah kita nikmati justru akan mulai berbalik menjadi jerat dalam hidup kita sendiri. Sebagai seorang raja, posisi istana Daud biasanya ada di atas bukit, sedang tempat pemandian umum yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata justru ada di bagian bawah. Ada suatu jarak yang sangat jauh. Tapi Alkitab menuliskan pada waktu petang saat orang-orang sedang mandi, Daud bisa melihat keberadaan Batsheba sebagai sosok wanita yang cantik parasnya. 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Dari fakta rohani tersebut, saya mendapat beberapa kebenaran penting yang harus kita perhatikan atau waspadai. Yang pertama, seorang pemimpin yang tidak lagi hidup dalam kematian daging dengan mudah akan memanipulasi jemaat dengan mempergunakan karunia atau harisma yang selama ini bekerja dalam hidupnya. Daud memiliki ketajaman mata yang luar biasa. Itu menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk dengan jitu membidik dahi Goliat dan menjatuhkannya hanya dengan satu lemparan batu. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 50. Tapi ketajaman mata yang pernah dipakai Tuhan itulah yang sekarang justru menjadi jerat bagi Daud. Dengan mudah Daud bisa mengenali keelokan paras Batsheba karena memang matanya yang sangat awas. Ada peperangan besar yang sedang mendekat. Waspadai hidupmu. Pastikan kita terus hidup dalam kematian daging, sehingga karunia atau harisma yang terbangun dalam hidup kita bisa tetap menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi senjata kebenaran, dan bukan dimanfaatkan musuh menjadi senjata kelaliman. Roma 6 ayat yang ke-13. Yang kedua, bagi seorang pemimpin yang hidupnya teledor, tanpa sadar, keinginan hati yang ia miliki, yang tidak lagi tersalib bersama Kristus,
akan mendorongnya untuk mulai memanfaatkan posisi yang ia emban guna mewujudkan kepentingan atau keinginan hatinya sendiri, serta meminta hak istimewa dari jemaat atau anak rohani yang ia layani. Orang-orang yang menduduki posisi kepemimpinan dan mengkondisikan diri dengan sengaja ataupun tanpa sadar untuk dikelilingi oleh para penjilat, sesungguhnya ia sedang menggali sendiri lubang kejatuhannya. Seandainya Daud terus dikelilingi orang-orang yang baik, yang mencintai kebenaran, mereka pasti akan mengingatkan Daud bahwa tindakannya mengingini Batsheba adalah sebuah dosa besar. Walaupun sebagai raja dia memiliki hak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi sayang, Daud tidak mendapatkan peringatan apapun. Atau bisa juga karena hidupnya sudah terlanjur dikuasai oleh nafsu birahi atau keinginan daging, maka ia tidak mau mendengarkan nasihat apapun dan dari siapapun. Adalah penting untuk para pemimpin membatasi dirinya sendiri, sehingga meskipun ada banyak orang yang mengistimewakan diri kita, bahkan bersedia memperlakukan diri kita secara berbeda dan istimewa, tapi dari diri kita sendirilah yang harus terus menetapkan batasan bagi diri kita. Ingatlah selalu, Tuhan menempatkan diri kita menjadi seorang pemimpin adalah demi agar kita bisa melayani, bahkan berkorban bagi umat. Bukan sebaliknya, justru meminta dilayani dan diistimewakan oleh umat. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut besok. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Message ini adalah kelanjutan dari message kemarin. Kita sedang membahas tentang pentingnya seorang pemimpin untuk selalu membangun kewaspadaan rohani atau spiritual alertness, dan memastikan selalu hidup dengan membawa kematian Kristus dalam hidupnya, sehingga kuasa kebangkitan Kristus juga akan selalu bekerja dalam kehidupan sehari-harinya. Tanpa hidup dalam kematian daging, seorang pemimpin bisa dengan mudah jadi terlena dan hidup dalam ketidakakuratan. Kalau kehidupan tidak akurat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hidup dalam dosa. Yang pertama, seorang pemimpin yang tidak lagi hidup dalam kematian daging dengan mudah akan memanipulasi jemaat dengan mempergunakan karunia atau harisma yang selama ini bekerja dalam hidupnya. Yang kedua, bagi seorang pemimpin yang hidupnya teledor, tanpa sadar, keinginan hati yang ia miliki, yang tidak lagi tersalib bersama Kristus, akan mendorongnya untuk mulai memanfaatkan posisi yang ia emban, guna mewujudkan kepentingan atau keinginan hatinya sendiri, serta menuntut perlakuan istimewa dari jemaat atau anak rohani yang ia layani. Yang ketiga, pemimpin yang tidak bertobat akan cenderung menutupi dosa yang ia lakukan dalam keteledoran atau kebodohannya tersebut dengan tindakan dosa-dosa yang lain lagi. Kekasih Tuhan, pastikan kita terus memiliki roh yang lembut, mudah dibentuk, mau berubah dan cinta kebenaran. Saya seringkali menemukan adanya pemimpin yang seringkali baru mengakui kejatuhan atau perbuatan dosanya justru karena ia ketahuan atau tertangkap tangan, bukan karena memang mau bertobat, didasarkan karena menyadari kesalahannya dan mau berubah. Seandainya ia tidak ketahuan, otomatis kecenderungannya adalah terus melanjutkan kehidupan dalam dosa yang sudah ia mulai. Dari satu perbuatan dosa, ia terus melanjutkan dan menutupi dosa tersebut dengan tindakan dosa-dosa yang lain lagi. Tapi saya percaya, inilah saatnya roh yang mengadili dan membakar
sedang dicurahkan Tuhan atas gerejanya. Tuhan betul-betul sedang berurusan dengan jemaat dan hamba-hambanya untuk memastikan gerejanya hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan sorga. Saya berdoa, tidak ada lagi jemaat atau hamba Tuhan yang terus bermain-main dengan dosa. Saya berdoa tidak ada lagi jemaat atau hamba-hamba Tuhan yang masih sering merasa adanya takut akan Tuhan dalam hidup mereka, tapi pada saat yang sama juga masih merasa sayang untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dan membuang dosa. Saya berdoa, biarlah Roh Kudus membersihkan kehidupan setiap kita, sehingga dorongan atau kecenderungan hati yang kita miliki sepenuhnya tertuju hanya kepada kebenaran. Kita mulai menjadi pribadi yang memang mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan. Kita rela melakukan apa saja, termasuk membuang segala bentuk kehidupan ganda ataupun kehidupan yang terus bermain-main dengan dosa. Lalu mulai menyelaraskan hidup kita sepenuhnya dengan kebenaran, sehingga kita betul-betul memiliki kehidupan yang memperkenan hatinya. Saya berdoa biarlah setiap kita sebagai jemaat maupun hamba-hamba Tuhan bisa terus menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan roh yang bertobat dan selalu rindu dibangun dalam kebenaran. Tuhan tidak menghendaki untuk hanya sekedar memakai hidup kita secara luar biasa. Dia rindu kehidupan sehari-hari kita dapat terbangun, membawa kehidupan yang ilahi dan memperkenan hatinya, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi wakil Tuhan, menjadi representasinya di bumi ini. Roh yang mengadili dan membakar sedang dicurahkan atas gerejanya. Terima dan alamilah perubahan nature dalam kehidupanmu. Kitab Yesaya pasal yang keempat ayat 4-6 mencatat, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Biarlah melalui keberadaan kita yang hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini mendapatkan adanya tudung dan pondok untuk tempat mereka bernaung. Kehidupan kita menjadi tanda dan sekaligus alamat untuk bangsa-bangsa dapat mengalami dan berjumpa dengan realita Tuhan. Kitab Yesaya 8 ayat 17-18. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Ketika Tuhan membawa umatnya untuk mempersiapkan diri guna memasuki peperangan, ada dua aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, umat Tuhan harus menanggulangi segala bentuk ketakutan ataupun emosi negatif yang masih ada dalam hidupnya. Ketika roh Tuhan menguasai Gideon dan Tuhan menggerakkan dia untuk meniup sangkakalanya, menggerakkan orang-orang Israel untuk memerangi bangsa Midian yang selama ini menekan mereka, berkumpullah 32.000 orang. Tapi ada 22.000 yang datang dengan membawa roh ketakutan dalam hidup mereka.
Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Dalam hukum peperangan yang Tuhan sudah tetapkan, orang-orang yang hidupnya dikuasai ketakutan atau emosi negatif tidak boleh ikut maju berperang, karena ketakutan yang mereka bawa akan menulari prajurit-prajurit yang lain. Ulangan 20 ayat 1-4. Tidak bisa tidak, setiap orang percaya harus mulai dilatih untuk hidup, mempraktekkan membangun manusia roh, melakukan deklarasi firman, sehingga keberadaan mereka tidak terus hidup dalam kungkungan roh ketakutan atau berbagai emosi negatif lainnya. Sebaliknya, dari bertekun dalam melakukan deklarasi firman atau membangun manusia roh hingga hatinya berkobar-kobar, akan terjadi berbagai terobosan dan perubahan nature kehidupan. Setiap orang percaya tidak lagi hidup secara manusiawi atau lahiriah. Sebaliknya, melalui mengkondisikan diri untuk terus mengalami pekerjaan firman dan roh, setiap orang percaya jadi mulai berpindah, mulai hidup dalam keilahian dan kemuliaan Tuhan. Api Roh Kudus dan kuasa firman jadi mencetak ulang kecenderungan hati ataupun respon dan reaksi serta emosi yang kita miliki. Yang kedua, umat Tuhan harus mulai membangun kewaspadaan rohani atau spiritual alertness, dan dengan kedisiplinan terus menjaga pikiran atau hatinya untuk tetap tertuju hanya kepada firman. Ketika Tuhan menseleksi ke-10.000 pasukan yang Gideon miliki, Dia memerintahkan Gideon untuk membawa mereka minum dari suatu sungai. Yang minum secara mencedok air sungai dengan mempergunakan tangannya dipisahkan tersendiri dengan yang minum secara langsung dengan mulutnya. Hakim-Hakim 7 ayat 4-6. Mereka meminum air dengan cara mencedok mempergunakan tangannya, menunjukkan adanya kewaspadaan, alertness dalam hidup mereka. Dan merekalah yang dipilih Tuhan untuk menjadi para prajurit Gideon. Para pemimpin wajib melatih seluruh jemaat untuk membangun mentalitas seorang prajurit. Mereka menjadi selalu waspada terhadap berbagai pikiran atau pemikiran yang melintasi pikiran mereka. Sesungguhnya, area pikiran adalah merupakan medan peperangan yang harus selalu dikontrol, dikuasai, agar selalu selaras dengan firman. Kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, "Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita." Di area pikiranlah iblis terus menyuarakan berbagai suara-suara intimidasi demi untuk menekan atau mengintimidasi umat Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7-9. Tapi dari area pikiran, umat Tuhan juga harus belajar memenangkan peperangan rohani yang ada. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Sebelum kita bisa menaklukkan musuh di luar sana, pertama-tama kita harus menaklukkan musuh di dalam diri kita. Dengan setiap orang percaya dilatih untuk menaklukkan segala pikiran di bawah Kristus, 2 Korintus 10 ayat 5-6, maka setiap orang percaya yang paling lemah sekalipun akan mulai dapat berseru, "Aku ini pahlawan." Yoel 3 ayat yang ke-10. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota,
dan nomor WhatsApp Anda, kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.